Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lelan Kaputri, NPM 18130317. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya terkait rancangan penelitian pendidikan. Dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 12 di SMA X Bandar Lampung. Latar belakang masalah. Pada hakikatnya, di dalam belajar senantiasa ada rintangan dan hambatan yang akan mempengaruhi prestasi yang dicapai siswa. Adanya rintangan dan hambatan ini yang akan menimbulkan kesulitan dalam belajar. Menurut Ahmadi dan Supriyono, dalam Muhammad Hafid tahun 2007, kesulitan belajar yang dialami siswa bisa berasal dari dalam diri siswa dan dari luar diri siswa. Faktor dari siswa yaitu karena sakit, karena kurang sehat, inteligensi, bakat, minat, motivasi, faktor kesehatan mental, dan tipe khusus seorang pelajar. Faktor dari luar diri siswa yaitu faktor orang tua, faktor sekolah, dan faktor lingkungan. Dalam pembelajaran ekonomi, siswa harus mampu dalam menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan, baik mempelajari, memahami, dan mampu mengerjakan atau menjawab pertanyaan dari materi pelajaran ekonomi di sekolah. Namun, banyak siswa yang mengalami kesulitan ketika melaksanakan proses pembelajaran ekonomi. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, bimbingan orang tua sangat mempengaruhi pola belajar anak. Pada prakteknya, pelaksanaan belajar tidak selalu lancar dan berhasil dengan baik. Yang kedua, kurangnya konsentrasi dan semangat dari diri siswa menjadi faktor yang menyebabkan kesulitan belajar. Yang ketiga, kesulitan belajar yang dialami siswa berasal dari dalam diri siswa dan dari luar diri siswa. Selanjutnya, batasan masalah. Fokus penelitian ini terdapat pada deskripsi faktor-faktor kesulitan belajar siswa dalam mempelajari mata pelajaran ekonomi yang menyebabkan hasil belajar siswa kurang memuaskan di SMA X Bandar Lampung. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor apa sajakah yang mempengaruhi kesulitan belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 12 IPS SMA X Bandar Lampung? Lalu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 12 IPS SMA X Bandar Lampung. Manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat praktis, yaitu bagi pendidikan dan sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pendidik di dalam proses belajar mengajar, agar pendidik dapat lebih memahami faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar, sehingga memudahkan dalam menangani siswanya yang mengalami masalah belajar. Dengan demikian, hasil belajar yang optimal dapat dicapai. Lalu yang kedua bagi peneliti, yaitu untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik dalam pelaksanaan penelitian, dan untuk penerapan ilmu yang dipelajari baik secara teori maupun praktik. Yang kedua ada manfaat teoritis. 1. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah-masalah pendidikan yang dihadapi dewasa ini. Yang kedua, menambah wawasan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar dan wawasan kependidikan, serta wawasan penelitian ilmiah. Lalu kajian teori utama. Yang pertama ada prinsip belajar. Dalam perencanaan pembelajaran, prinsip-prinsip belajar dapat mengungkap batas-batas kemungkinan dalam pembelajaran dan pengajaran, pengetahuan, dan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran dapat membantu guru dalam memilih tindakan yang tepat. Selain itu, dengan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran, ia memiliki dan mengembangkan sikap yang diperlukan untuk menunjang peningkatan belajar peserta didik secara efektif dan efisien. Yang kedua, kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik, disebabkan karena adanya gangguan, baik berasal dari faktor internal siswa, dibatasi faktor intelijensi, maupun faktor eksternal siswa. Faktor-faktor ini menyebabkan siswa tidak mampu berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Yang ketiga, jenis-jenis kesulitan belajar.
Yang pertama ada learning disabilities, yaitu ketidakmampuan seseorang yang mengacu pada gejala di mana anak tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. Yang kedua, underachiever. Konsep underachiever lebih berhubungan dengan kemampuan yang dimiliki seseorang. Seseorang dalam melakukan kegiatan banyak berkaitan dengan kemampuan yang ia miliki. Yang ketiga, slow learner, yaitu siswa yang lambat dalam proses belajar sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain dan memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Yang keempat, faktor-faktor kesulitan belajar. Menurut Daliono, tahun 2010, faktor-faktor penyebab kesulitan belajar dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu yang pertama faktor intern, yang terdiri dari faktor fisiologi yang bersifat fisik, yang meliputi sakit, kurang sehat, dan cacat tubuh. Yang kedua ada faktor psikologi, yang bersifat psikis, yang meliputi inteligensi, bakat, minat, dan motivasi. Lalu ada faktor ekstern, yang meliputi faktor lingkungan keluarga, faktor sekolah, dan faktor media massa dan lingkungan sosial. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 12 SMA X Bandar Lampung sebanyak 303 siswa yang terbagi dalam 7 kelas. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling, mengingat populasi dalam penelitian ini bersifat homogen. Ukuran sampel dari populasi penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. Sampel dalam penelitian ini meliputi kelas 12 IPS 1, 12 IPS 2, 12 IPS 3, dan 12 IPS 4. Lalu ada variabel penelitian. Pada metode analisis faktor, variabel tidak dikelompokkan menjadi variabel bebas dan terikat. Namun, sebagai penggantinya, seluruh set hubungan interdependen antar variabel diteliti. Adapun variabel-variabel yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar ekonomi siswa kelas 12 SMA X Bandar Lampung adalah: yang pertama ada faktor intern, yaitu faktor biologis dan faktor psikologis. Yang kedua ada faktor ekstern, yaitu faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Yang pertama ada metode dokumentasi. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis seperti buku, majalah dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Yang kedua ada metode angket. Metode ini digunakan untuk mencari dan mengenal faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar ekonomi siswa kelas 12 IPS di SMA X Bandar Lampung. Yang ketiga, metode wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden. Yang keempat, ada observasi, yaitu aktivitas terhadap suatu objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Metode analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis faktor. Analisis faktor adalah metode untuk menganalisis sejumlah observasi dipandang dari segi interkorelasinya, untuk menetapkan apakah variasi-variasi yang nampak pada observasi itu mungkin berdasar atas sejumlah kategori dasar yang jumlahnya lebih sedikit daripada yang nampak dalam observasi itu. Analisis faktor digunakan untuk mereduksi data atau meringkas dari variabel yang banyak diubah menjadi variabel yang jumlahnya sedikit. Dalam penelitian ini, analisis faktor digunakan untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 12 IPS di SMA X Bandar Lampung. Hasil penelitian dan pembahasan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis faktor melalui software SPSS. Analisis ini dilakukan untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 12 IPS di SMA X Bandar Lampung. Analisis dilakukan dengan menganalisis jawaban para responden terhadap angket yang telah diuji cobakan.
Dari hasil penelitian, diketahui bahwa koefisien varian sebesar 62,218%. Hal ini berarti bahwa faktor-faktor yang tercantum dalam penelitian ini dapat menjelaskan besarnya pengaruh terhadap kesulitan belajar mata pelajaran ekonomi, yaitu 62,218%. Sedangkan sisanya sebesar 37,782% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan ini dapat membantu menambah pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.